Selamat malam Om Josim. Om Josim, selamat malam Salve. Selamat malam. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, Romonya bisa dengar ya? Ya, Oke. nanti saya sampaikan ya. Pertanyaan saya begini, ini beda dengan yang pertanyaan sebelumnya ya, tapi ini ada kaitannya dengan Paskah. Ya. Saya ada mendengar pendapat mengenai makna kematian Yesus di salib. Nah, pendapat pertama mengatakan bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus manusia dari dosa. Kemudian ada satu lagi yang membantah itu dan mengatakan bukan itu, tetapi Yesus mati di kayu salib adalah untuk menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Nah, ini pertanyaan saya adalah yang mana yang benar ini? Karena eh, setahu saya selama ini kita diajari seperti itu kan, bahwa kedatangan Yesus itu adalah untuk menebus manusia dari dosa dan hingga taat sampai mati di kayu salib kan begitu ya. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Kasih Om, berarti ingin pertanyaannya itu berarti di atas kayu salib, Yesus ingin menandakan dirinya Tuhan atau untuk keselamatan ya, seperti itu Om. Iya, menunjukkan, membuktikan. Misalnya Iya. begini kan, kan ketika di pengadilan Yesus ditanyakan dan seterusnya, dan pada akhirnya kan ditanya oleh siapa ya, Kayafas atau siapa ya, yang mengatakan apakah Anda Mesias putra Allah? Lalu Yesus kan langsung berkata, iya saya adalah putra Allah. Sehingga gara-gara itu dia dihukum mati. Nah, ini karena ada hukum mati ini, maka dianggap bahwa Yesus itu lemah. Kok bisa tidak menghindari itu, gitu ya. Tetapi ada yang beranggapan bahwa oh justru itu ia ingin membuktikan bahwa memang dia adalah putra Allah dengan cara mati kemudian dikubur ya, lalu bangkit kembali. Nah, satu-satunya kan manusia yang bisa bangkit kembali adalah Yesus kan. Nah, disitulah letak ketuhanan Yesus katanya begitu. Ya, seperti itu. Ya, apakah itu konsep itu yang benar atau bagaimana ya? Atau memang kedua-duanya sama gitu ya? Memang itulah kedua-duanya ini sama-sama benar gitu. Tapi yang biasa yang kita dengarkan kan bahwa kematian itu adalah untuk menebus dosa manusia, menebus manusia dari dosa. Oke, itu aja. Terima kasih. Saya tidak mengerti karena mati di salib dia menunjukkan Tuhan, dia menunjukkan bahwa dia Tuhan, atau kita harus kembali bongkar namanya misi. Apa tujuan Yesus datang ke dunia? Misi Iya. dari Yesus itu menjawab semua, Josim. Ya, Kalau juru enggak tidak selamat bisa. kan? Iya. Makanya sekarang kita harus bongkar. Oke, Deo. Nah, Lili, tadi sudah dibaca sebenarnya. 1 Timotius 4 ayat 10. 1 1 Timotius 4 ayat Timotius 10. 4 10. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. 2 ayat 4. Ingat, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Sekarang, juru selamat semua orang, yang menghendaki semua orang selamat dan sampai kepada pengetahuan akan kebenaran. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Misinya supaya semua orang selamat atau tidak mati atau mendapatkan hidup. Semua orang mendapatkan hidup. Yang jelas misinya ada di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Beroleh hidup yang Kekal. kekal. Karena itu dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Ingat, Josim yang tanya tadi ya. Iya, betul. Untuk korban keselamatan ini, orang Israel mempersembahkan apa? Kita kembali tadi ke bilangan 10-10. Kurban, ya. Iya, sekarang kita sentuh itu. Untuk korban keselamatan ini, orang Israel harus buat apa? Oke, ini yang sekarang kita masuk di situ. Bilangan 10:10. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya, supaya kamu diingat di hadapan Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu. Josim, mereka harus mengorbankan korban Korban apa tadi? keselamatan, korban bakaran atau korban keselamatan. Korban Dan bakaran. bagaimana mereka membuatnya? Lili, Imamat, tidak, Keluaran 29 ayat 36. Apa yang mereka buat? Korban bakaran dan korban keselamatan. Mereka buat tiap hari atau bagaimana? Apa yang mereka Keluaran. persembahkan di altar? Keluaran 29 ayat 36 37. Keluaran 29 36 37. Tiap-tiap hari harus Tahan dulu, Lili. Josim, berapa kali? Tiap-tiap hari. Kita tidak tahu. Mereka buat apa itu? Korban keselamatan, korban bakaran atau apa? Lili. Teruskan baca. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapus dosa untuk mengadakan pendamaian, dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, karena mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena kepada mezbah itu akan menjadi kudus. Josim, anak domba itu dipersembahkan di atas bagi orang Yahudi, Mezbah. di atas mezbah. Yes. Dan mezbah itu harus suci dan maha kudus Kudus, iya. karena dikuduskan oleh darah yang mempersembahkan. Kalau orang Yahudi bilang korban pendamaian, artinya korban penghapusan Dosa. atau korban keselamatan. Contoh, kalau orang Yahudi buat dosa, dia harus buat apa? Dia mengaku dosa dan membawa korban binatang kepada imam supaya imam melakukan korban pendamaian. Contoh kecil ya. Imamat 5 ayat 4. Lili. Ayat 5 lah. Imamat 5 Ayat 4 selanjutnya. Contoh kecil bagaimana orang Yahudi kalau mereka berbuat dosa, apa yang harus mereka buat? Korban pendamaian itu korban penghapusan dosa, oke. Atau apabila seorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik. Sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Lanjut. Teledor. Jadi apabila Dosa ia sekecil apapun bersalah, bagi orang Yahudi dia harus buat apa? Walaupun hanya dengan mulutnya, lidahnya, dia harus buat apa? Lanjut. Nona, kalau saya Jadi diam tuh kalian apabila- lanjut ya. Jangan tunggu. jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah
ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Dan Dia harus haruslah ia teman-teman, dia harus apa? Mengaku, mengakui dosa yang mengaku diperbuat. dosa. Yang sekarang dia hanya tidak mengaku, dia harus bawa apa dan kepada siapa dia pergi mengaku dan kepada siapa dia bawa binatang. Lanjut. Tidak iman. Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi kurban penghapus dosa. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi Tahan dulu. orang itu. Dengan demikian siapa melakukan pendamaian? Imam. Iman. Tiap-tiap hari imam di atas mezbah harus mengorbankan anak domba sebagai kurban Pendamaian. pendamaian. Demikian imam Lili. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Oke, ayat 13. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah Sudah selesai. bagian Oke, dengan demikian orang itu mendapatkan pengampunan Ampunan dosa. dosa. Oke. Sekarang kegenapan perjanjian lama harus ada di perjanjian Perjanjian baru. baru. Perjanjian lama orang harus bawa anak domba untuk Dikorbankan. dikorban sebagai penghapusan Mbak Allah di dalam perjanjian baru. Yohanes 1:29. Siapa anak domba Allah yang di dalam perjanjian baru sekarang? Yohanes 1:29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Apa? Lili? Lihatlah anak domba Lihatlah. Allah yang menghapus dosa Menghapus dunia. dosa dunia. Siapa anak domba itu sekarang? Ya, pastinya Yesus Kristus. Jangan pastinya yang ada di sini. Siapakah anak domba itu sekarang? Yesus. Yesus Kristus. Dan anak domba itu harus dikorbankan? Dia mati di kayu salib. Dan untuk menghapus? Dosa dunia. Dan siapa yang menjadi anak domba Allah dalam perjanjian baru sekarang? Yesus. Ini anak domba Allah yang menghapus dosa? Dunia. Ayat 36-nya Lili. Yang sama atau tidak? Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Dan di mana Yesus mati? Dan di mana Di anak kayu domba salib. ini dipersembahkan? Di kayu salib. Di mana? Di kayu salib. Ini yang kita harus sentuh. Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19:30. Yohanes. Omoy, engkau minta naik tetapi jangan marah Omoy. Tadi Sesudah Yesus ya sebentar dulu. Omoy minta naik tapi Leo karena tadi dia naik dan mulai begini tidak usahlah. Saya tidak mau buat polemik di sini. Oke. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Oke, di dalam bahasa Yunani ini yang namanya tetelestai, sudah selesai. Teologi Protestan mereka menggunakan tetelestai, kelihatan sama tapi berbeda. Kata aslinya tetelestai artinya sudah selesai.
Tetapi beberapa Protestan menerjemahkan sebagai tetelestai, artinya bayar utang. Ternyata bukan kata aslinya bayar utang. Aslinya di sini sudah selesai. Selesainya apa? Selesainya ayat 29. Ya, ya. Ingat baik, sudah selesai. Selesainya apa? Ayat 29. Lili. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Yang pertama, Lalu ia menundukkan kepalanya. dan mati. Sudah selesai. Yang pertama, ayat 29 mengatakan bahwa setelah dia minum apa? Josim? Asam itu tadi apa? Anggur asam. Jangan asam. Anggur yang Anggur. iya. Itu cawan yang keempat di dalam Paskah Yahudi. Cawan pertama yang dikatakan cawan kidus atau cawan pengudusan. Karena itu Yesus mengambil setelah mereka dalam perjamuan, setelah mereka makan, artinya setelah mereka minum cawan pertama namanya cawan kidus. Setelah itu cawan kedua yang namanya cawan pujian, dan cawan yang ketiga yang namanya cawan penebusan. Ini yang penting, cawan penebusan. Yesus tidak minum, dia hanya mengatakan, dia hanya memberikan kepada para rasul, inilah cawan perjanjian baru. Minumlah. Inilah cawan perjanjian baru, inilah darahku. Masa sih Yesus minum darahnya sendiri? Maka cawan ketiga, cawan redensiong atau cawan penebusan ini tidak diminum oleh Yesus. Ya. tidak diminum oleh Yesus. Cawan ini tidak diminum oleh Yesus, teman-teman. Sekarang tinggal satu cawan yang dia harus minum untuk menyelesaikan Paskah Yahudi. Makanya disalib dia minum atau tidak? Iya, karena diberikan ya anggur yang asam. Tidak, pertanyaan tidak penting diberikan tidak diberikan. Pertanyaan dia minum tidak anggur di atas salib itu. Iya, dia minum. Artinya dia menggenapi cawan yang namanya cawan penantian. Maka dia minum cawan itu untuk menyelesaikan Paskah Yahudi. Selesai di sini dalam pengertian ini. Dia menyelesaikan Paskah Yahudi dalam konsep penebusan. Tapi cawan yang ketiga itu cawan dari dia darahnya sendiri dan tidak minum itu. Jelas di Markus 14, 23, 24, di Matius 26, 27, 30, di Lukas 22 ayat 20 dia tidak minum karena dia berikan. Contohnya langsung ke Lukas 22 ayat 20. Apakah dia minum cawan itu? Tidak. Iya, Lukas 22 ayat 20. Maaf ya. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Dia berikan kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Lanjut, belum selesai Lili. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku Oke, sudah selesai. ada Sorry. Ini adalah cawan perjanjian baru, dia tidak minum. Tapi sekarang tinggal satu cawan yang dia harus minum. Itu cawan pujian, cawan terakhir. Ini yang kita namakan cawan keempat yang Yesus minum di kayu salib. Dia waktu di atas anggur asam ini, dan ketika dia minum itu selesailah sudah. Dan kata selesai, tetelestai ini bukan hanya soal memenuhi, menggenapi Paskah Yahudi, tetapi juga semua nubuat. Ayat 28. Ayat 28. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam Lili, kita di dalam Yohanes
19 ayat 28. Masih di Yohanes. Kan kita tadi bilang Yohanes 30, 19:30. Selesai sudah. Selesainya apa? Paskah Yahudi 29. Sekarang selesai ini punya makna di ayat 28. Yohanes 19 28. 28. Sesudah Ayat itu, 28. karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis Selesai. dalam kitab Supaya genaplah apa yang tertulis di dalam, kitab suci. bongkar kembali dari perjanjian lama. Maksud dan tujuan Allah untuk menyelamatkan Manusia. manusia. Ibrani 1 ayat 1. Mulai dari 1. Ibrani 1. Tadi jawaban untuk Opa juga, apa itu penebusan? Penebusan itu di sini. Yesus punya urusan, bukan kita. Sedangkan kita harus bedakan antara iman, penebusan, dan iman atau keselamatan. Keselamatan atau iman, bagaimana kita berjuang supaya bisa masuk dan ambil bagian di dalam penebusan Yesus. Oke. Ibrani 1 ayat 1 mulai. Sesudah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara. Konsentrasi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta kaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan, Tahan dulu. Dan ketika ia selesai untuk apa? Lanjut. dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di Apa namanya? Ya duduk. Sebentar. Iya. Menyelesaikan apa? Selesai. Garis bawah kata selesai. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa. Tahan dulu. Inilah anak domba Allah yang menghapus Dosa manusia. dosa dunia, dan anak domba itu harus dikorbankan di atas altar. Yesus di mana dikorbankan untuk menyelesaikan ritus penyucian itu? Di mana dia mati? Di kayu salib. Di kayu salib. Makanya di sini berani katakan, dan setelah ia selesai, Lili, cepat konek logika kalian. Logika Biblis sederhana sebenarnya, teman-teman. Jangan terlalu anggap rumit sebenarnya. Hanya Protesan yang membuat rumit segala sesuatu dengan tafsir bebas. Oke? Dan setelah ia selesai Di mengadakan mana ia menyelesaikan penyucian dosa? Di mana? Di kayu salib. Makanya tadi di kayu salib juga kita dengar selesailah. Sudah dia salib tadi. Sudah. Di dalam Yohanes 19:30 selesailah sudah. Dini apa yang dia selesaikan di sini? Lili baca kembali. Dan setelah ia pergi kemana setelah itu? Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Haleluya. Oke, misi selesai. Josim. Iya. Selesai misi. Jadi, ya. Dengan kata lain, memang penebusan untuk menyelamatkan dosa dunia tadi, menyelamatkan manusia dari dosa dunia, itu misi utama. Jadi dengan demikian, yang itu diskusi tadi itu yang mengatakan bahwa kematian Yesus itu untuk membuktikan ketuhanannya, itu berarti salah ya Romo ya. Di mana ayatnya di situ itu? Sebenarnya begini Romo, mungkin ini teman ini logikanya yang dipakai karena ada pertanyaan dari kawan dari seorang Muslim yang oh, Tuhan kamu itu lemah dan seterusnya, kok bisa mati di kayu salib. Nah,
Jadi ya, dia jawab dengan 1 Petrus Lilia 18:9 39 1 Petrus 3:18-19 1 Petrus 3. 18-19. Makanya Katolik belajar kitab suci. Ini kita kitab suci. Coba yang di rumah ini berapa orang yang ada kitab suci? Tidak ada. Kalian beli moke, beli sopi, beli minum miras, beli rokok, tapi kitab suci tidak mau buka. Aduh. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Konsentrasi. Konsentrasi. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan dalam keadaan roh. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Ini yang namanya misi final mesianik, supaya orang yang mati mendengarkan suara Tuhan. Yohanes 5:25. Dia pergi mewartakan itu. Hebatnya Tuhan karena dia mau semua orang selamat. Iya. Bukan yang predestinasi yang hanya dipilih untuk selamat hanya beberapa orang. Tetapi bertobatlah dan ikut dia punya ajaran. Kalau kalian mengatakan kalian mengenal Allah. Lili, misi final mesianik, dia harus pergi kemana? Yohanes 5:25. Yohanes Aku 5. berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ingat, iman itu tumbuh dari pendengaran. Kalau kamu dengar dan kamu tidak mau masuk dan ikut dia, maka kamu tidak selamat. Selesai. Kamu tidak dapat hidup. Selesai. Makanya di pernyataan, maka orang-orang yang sudah mati itu mendengarkan pemberitaan Injil dan menjadi akan hidup. Ya, menjadi percaya dan akan hidup. Kalau tidak bagaimana? Karena iman timbul dari pendengaran. Ini yang namanya misi final mesianik. Misi final mesianik dalam pengertian setelah penyalipan itu, dia harus ke sana karena dia pemegang kunci kerajaan maut. Wahyu 1:18. Lili. Wahyu 1:18. Dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang maut. Siapa pemegangnya? Siapa pemegang kunci kerajaan maut? Barusan dibaca. Siapa? Yesus. Dia harus ke sana dan buka karena dia pemegang. Kalau tidak bagaimana? Setelah dia buka, maka apa yang dikatakan dalam Wahyu 20, Lili? Ayat 13. Maka kerajaan dan laut dan kerajaan maut menyerahkan apa? Kalau dia tidak pergi buka bagaimana? Wahyu 20:13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Maka laut dan kerajaan maut menyerahkan. Ya, pemilik kunci harus pergi buka. Kalau tidak bagaimana? Oke, Dew, teman-teman yang sudah josin bisa? Teman-teman yang Ya, sudah paham Romo, tapi dari yang penjelasan sangat paham Romo, tapi dari penjelasan Romo saya jadi ada pertanyaan mengenai kata aku haus Romo yang diucapkan oleh Yesus ketika di kayu salib itu, yang mengatakan selesai sudah, terus mengatakan aku haus. Nah, apakah ada makna
selain itu sudah selesai, ada makna lain dari ini aku haus, karena kalau kita pahami kan aku haus itu berarti ada kebutuhan lain lagi untuk Jangan-jangan. untuk membuat. Engkau jangan. 28 29 tuh berdekatan. Aku haus ya, dia harus minum anggur 29 tuh selesai. Oh gitu ya. Saya pikir ada makna lain, ada makna tersirat ya istilahnya. Aku haus ya. Oke, terima kasih Romo penjelasannya sangat sangat jelas.